Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang baru menjalani sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Indonesia, masyarakat Indonesia, dan fan-fan timnas Indonesia sangat antusias terhadap sepak bola saat ini. Demi mewujudkan mimpi untuk tampil di Piala Dunia dan mengejar ranking FIFA agar masuk 100 besar, PSSI selalu menambah kekuatan timnas untuk mempermudah langkah itu. PSSI melakukan beberapa kerjasama antara federasi, dan yang terbaru sudah disepakati kerjasama jangka panjang dengan Belanda yang akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Tak hanya itu, FIFA juga baru-baru ini mengonfirmasikan akan datang ke Indonesia untuk meresmikan training center IKN. Bayangkan saja, kapan lagi kita benar-benar dibantu oleh berbagai pihak untuk memajukan sepak bola tanah air. Dari berbagai kinerja PSSI tersebut tentu membuat calon lawan timnas Indonesia seperti Cina was-was melihat kekuatan kita yang tidak bisa diprediksi karena terus bertambah, dan itu hanya terjadi pada era Pak Erick Thohir. Jadi apa sih kehebatan seorang Erick Thohir? Mari kita telisik satu-satu ya, biar supaya kita mengenal lebih dalam seorang Erick Thohir yang saat ini dianggap sebagai dewanya sepak bola Indonesia. Jadi Indonesia sejak zaman dulu memang sudah dikenal sebagai negara besar yang sangat fanatik sepak bola. Tapi meski fanatik, sepak bola Nusantara tak kunjung berkembang. Seiring berjalannya waktu justru makin terpuruk. Saat kita kena sanksi dari FIFA dan membuat kita harus membangun sepak bola dari awal lagi. Karena ranking kita pernah berada di 181 pada tahun 2016. Dari situlah kita mulai merakit berbagai kompetisi sepak bola. Ya. Jadi walaupun sudah kena sanksi dan kita mulai dari nol, namun tetap kita juga belum berkembang saat itu. Tetap stagnan, jelas itu terjadi karena sepak bola kita tidak diurus dengan benar oleh para petinggi federasi maupun orang-orang di bawahnya. Untungnya sejak kedatangan pelatih baru Sintayong, ditambah masuknya Pak Erick Thohir sebagai presidennya PSSI, menjadi sepak bola Indonesia berevolusi, terutama untuk timnas yang mengalami kemajuan secara signifikan, di mana timnas Garuda kini sudah berlevel Asia. Karena tanpa ikut berkualifikasi, kita langsung lolos di Piala Asia tahun 2027. Mantap. Setelah sudah memastikan diri lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Jadi karena kita lolos di ronde ketiga, maka bonusnya adalah Piala Asia kita sudah langsung otomatis masuk. Negara yang lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia akan langsung lolos ke Piala Asia. Hal tersebut membuat sorotan terus mengarah ke kita seiring dengan prestasi timnas yang terus mengukir sejarah. Dari situlah menjadi banyak negara tertarik menggandeng Indonesia untuk berkolaborasi mengembangkan sepak bola yang saling menguntungkan, dan di sini peran besar Pak Erick Thohir
mulai memainkan peran krusial dengan berbagai pengalaman beliau bisa melobi secara baik sehingga membawa sepak bola Nusantara berkembang pesat. Pak Erick Thohir menjalani banyak kerja sama sejak ditangani beliaunya. Sudah banyak melakukan kerjasama dengan berbagai negara maju seperti saat ini dengan Belanda. Dan FIFA juga sangat membantu Indonesia sampai mendapat julukan anak emasnya FIFA. Nah, di dalam perkembangan yang terakhir Pak Erick Thohir memastikan PSSI jalin kerjasama dengan Australia, Jepang, dan AFC, di mana kerjasama itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia mulai dari infrastruktur, organisasi hingga kompetisi. Kemudian bulan Juni tahun 2023 PSSI juga sepakat menjalin kerjasama dengan operator Liga Jerman yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan usia muda, manajemen liga, serta klub manajemen. Jadi banyak yang harus digandeng serta bekerjasama tentang keamanan, supporter media, dan lisensi klub. Tentunya kerjasama itu sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, terutama untuk Indonesia. Ini merupakan gebrakan agar kompetisi sepak bola tanah air bisa berbenah. Kerjasama dengan Belanda selain berbagai macam aspek tadi, salah satu kerjasama yang baru dijalin yaitu kerjasama jangka panjang dengan Federasi Sepak Bola Belanda. KNPB tentunya ini akan sangat menguntungkan lantaran kita sering mencari pemain keturunan dari Belanda. Dengan kerjasama ini kita bisa semakin didukung jika ingin mengambil pemain yang sudah pernah membela timnas Belanda untuk bisa bergabung di skuad Garuda. Selain kita juga bisa mendapatkan pembinaan dari KNPB untuk mengembangkan kompetisi sepak bola Indonesia yang tak kunjung membaik. Ditambah pemain-pemain lokal bisa bermain abroad di Liga Belanda jika memang berpotensi dan berkualitas. Maka dari itu, dengan kerjasama yang dijalin Erick Thohir yang sangat berpengalaman karena dia pernah menjadi presidennya Inter Milan, sekarang juga punya salah satu klub di Inggris, Oxford. Maka dari itu kita harus apresiasi Pak Erick Thohir dengan kerja yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Erick Thohir, dan saya kira itu terima kasih. Merdeka.